Praktikum IPA di SD, pengaruh deterjen terhadap tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan deterjen cair, kemudian gelas plastik, air, gelas ukur atau gelas takar, sendok, kacang hijau, dan kapas. Langkah yang pertama, kita berikan label pada gelas plastik yang telah disediakan. Kemudian kita tuangkan deterjen cair dalam 100% atau 100 ml deterjen cair yang akan dibagikan 50%-nya kepada gelas-gelas plastik yang lain. Kemudian 100 ml deterjen cair dibagi ke dalam 50 ml deterjen cair yang akan ditambahkan dengan air bersih, kemudian diaduk dan dipindahkan ke dalam gelas plastik kedua yang bertuliskan 50%. Kemudian larutan 50% tadi dibagi lagi menjadi 25 ml dan dicampur dengan air bersih, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik yang bertuliskan 25%. Larutan deterjen 25% dibagi ke dalam gelas takar, diambil 12,5% yang kemudian ditambahkan air dan diaduk, dimasukkan ke dalam gelas plastik 6,25%. Larutan 6,25% diambil separuhnya atau 3,1% dan kemudian ditambahkan air dan dimasukkan ke dalam 3,1% dalam gelas plastik. Kemudian yang 0% digunakan sebagai kontrol. Langkah berikutnya, kita masukkan kapas ke dalam cairan deterjen yang 100%. Pastikan semua kapas terendam dalam cairan deterjen tersebut. Kemudian dipindahkan ke dalam gelas plastik yang lain yang masih bersih untuk sebagai media nanti dalam menanam kacang. Begitupun seterusnya dari setiap larutan deterjen, baik yang 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% sampai yang 0%. Langkah selanjutnya, kita rendam biji kacang hijau ke dalam air selama 5 menit. Kemudian kita bagi beberapa kacang hijau, dimasukkan ke dalam larutan murni deterjen cair yang 100%. Kemudian masukkan kacang hijau dalam larutan deterjen dan air 50% sampai dengan yang ke 0%. Langkah selanjutnya, kita ambil biji kacang hijau yang telah direndam dalam deterjen, larutan deterjen 100% tadi. Kita ambil satu persatu, kemudian kita pindahkan ke dalam gelas plastik yang telah kita isi dengan media kapas yang sudah direndam dengan deterjen 100% tadi. Kemudian yang kacang hijau di dalam larutan deterjen 50% kita ambil juga dan kita masukkan ke dalam, kita pindahkan ke dalam gelas plastik yang bertuliskan atau berlabelkan 50% yang sudah diberi media kapas seperti sebelumnya. Lakukan langkah berikut sampai pada yang ke 0%. 0% digunakan sebagai kontrol atau pembanding untuk melihat pertumbuhan kacang hijau yang akan diamati selama 1 minggu ke depan. Kita akan melihat pertumbuhan kacang hijau dalam 1 minggu ke depan dengan cara membandingkan pertumbuhan kacang hijau yang ditanam dalam media 0% atau hanya menggunakan kandungan air biasa atau air mineral
dengan pertumbuhan kacang hijau yang direndam atau ditanam dalam media yang sudah terkontaminasi atau sudah direndam dalam deterjen, entah itu dari kandungan 100% murni deterjen cair maupun yang 50% sampai dengan 3,1%. Kita akan mengamati apakah kacang hijau tersebut tetap bisa tumbuh atau hanya sekedar mengeluarkan akar atau hanya pecah pada bijinya saja. Kita akan melihat pertumbuhan tersebut dalam waktu 1 minggu ke depan. Setelah menunggu 1 minggu, kita akan melihat pertumbuhan kacang hijau setelah 1 minggu. Bisa kita amati, ternyata yang kita tanam dalam 100% murni deterjen tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Yang dalam 50% hanya mengalami retak pada bagian biji, 25% terlihat sedikit ada pertumbuhan akar, kemudian yang 12,5% juga sama, ada sedikit akar, 6,5% ada pertumbuhan kecambah, 3,1% pertumbuhan kecambah yang agak tinggi, dan 0% bisa tumbuh dengan sempurna. Berikut praktikum kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.